Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Next, the entrance of the Japanese. They receive the orders of Allied Supreme Commander MacArthur. They are told that American airborne troops will land in the Tokyo area. Barusan, saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu. Itu artinya, di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Jepang, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin Jepang campur tangan dalam urusan proklamasi kemerdekaan negara kita. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan bersalah rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan kawan-kawanku, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Hairul Saleh, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, guna menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar Jepang mengalahkan kepada Sekutu di radio BBC London di Bandung. Tadi siang, kami para pemuda mengadakan rapat, dan hasilnya adalah para pemuda setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa langsung memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakannya begitu saja di rapat PPKI, karena seperti yang Bung tahu, PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan haruslah berasal dari perjuangan rakyat, bukan berasal dari pemimpin Jepang. Bukan begitu. Seharusnya memang kita harus merapatkan ini ke dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji kemerdekaan dari Jepang? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Apakah kita harus selalu menunggu janji manis dari Jepang? Sementara Jepang telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini akan mampu untuk menyerang armada perang milik Jepang. Coba kau bayangkan bagaimana cara tindakan untuk menyelamatkan anak-anak atau wanita jika terjadi pertumpahan darah. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat kita selama ini. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia pun. Baiklah, tapi berikan waktu sebentar untuk kita berunding. Baik, kalau begitu, kami mohon diri. Bagaimana ini, Bu? Para pemuda sudah menuntut kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkhianat di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan dalam PPKI 18 Agustus yang akan datang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, mereka juga masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak,
Bagaimana nanti kalau terjadi sesuatu yang berantakan? Baiklah Bung, kita sepakat. Tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menggelar sebuah rapat. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar mereka berdua tidak terpengaruh oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara pagi-pagi kemari? Maaf Bu, kami tidak benar-benar waktu. Kami datang untuk membawa Anda dan saudara sekarang juga. Membawa? Apa maksud saudara? Kami semua berniat membawa saudara sekalian untuk pergi ke tempat yang aman, jauh dari pengaruh Jepang, supaya keselamatan dan kemerdekaan Indonesia dapat terjamin. Apakah ini keputusan kalian sendiri? Ini keputusan golongan muda, Bu. Kami tidak ingin Anda berada di bawah tekanan Jepang. Tapi ini bukan cara yang tepat. Kalian memaksa kami. Maaf Bung, tapi ini harus dilakukan. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Baiklah, jika ini memang demi bangsa, kami ikut. Tapi ingat, tanggung jawabnya sangat besar. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12.00. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menyebut Insinyur Soekarno dan kawan-kawan, serta meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Izinkan saya menjemput saudara sekalian. Baiklah. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan. Ada apa ini, Bung? Kami di sini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tunggu dulu, bagaimana kalian bisa membicarakan kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Jepang? Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakanlah Anda mengatakannya. Baiklah, saya sedia. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPU PKI? Ya, baiklah. Lalu, rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menyatukan nasibnya sendiri. Baiklah, ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalian kekuasaan? Ya, itu lebih baik. Dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Itu yang bagus, Bu. Gimana menurut kalian? Ya, Bu. Ya Bung, kami setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang.
Padahal kemerdekaan ini didapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Iya, betul itu. Saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang untuk sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana jalannya proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita sudah mempunyai bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah boleh? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya dinamakan Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka. Dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilliant. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyiapkan pidato besok. Proklamasi Kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara Bagaimana? Tolong kibarkan bendera ini untuk awal kejayaan bangsa ini. Siap Komandan, kami tidak akan menyerahkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dengan ini Soekarno menyatakan